Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Biasa ke-11 setelah Minggu Paskah. Pada Minggu Biasa ke-11 ini, kita dipanggil untuk menghayati karya Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekalian dipanggil untuk memiliki iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Iman kita teruji dalam perbuatan dan sikap sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Terpujilah nama Tuhan. Pertolongan kita datang dari Tuhan Pencipta langit dan bumi. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus besertamu. Dan besertamu juga. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Mu, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Kita mengingat firman-Nya dalam Markus 12 ayatnya yang ke-30 dan 31. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dengan memperhatikan firman-Nya, mari kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa secara pribadi. Tuhan, inilah kami, ampunilah kami, sebab kami belum mampu melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Tuntunlah langkah kehidupan kami, agar kehidupan kami senantiasa berpadanan dengan panggilan-Mu. Amin.
pengampunan dari Tuhan telah diberikan kepada kita. Berbahagialah dan arahkanlah hati kita selalu kepadanya. Seperti firman-Nya dalam Yohanes 20 ayat yang ke-31, Yohanes 20 ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Kasih Tuhan memenuhimu. dan memenuhimu juga. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Segala puji syukur hormat hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Engkau telah kumpulkan kami bersama-sama untuk menyatukan hati kami di dalam ibadah kami. Saat ini Tuhan, karena anugerah dan kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami, Engkau senantiasa memelihara kehidupan umat-Mu. Bukan hanya makanan jasmani, tetapi makanan rohani yang sebentar kami terima. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan akan jalannya ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar akan menuntun kehidupan kami dan dapat menjadi suluh dalam langkah kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus hadir pada saat ini, kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami dengarkan firman-Mu ini Tuhan, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat 10. Keluaran 1 ayat 8 sampai dengan Keluaran 2 ayat 10. Begini bunyi firman-Nya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Raamses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apakah apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, berolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Fir'aun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Fir'aun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter,
Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Tiberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Tiberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saud putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah ia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku sudah menariknya dari air." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 124. Mazmur 124 dibaca secara litani. Terpujilah penolong Israel. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain.
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Matius 16 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah sabda Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Haleluya. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, salam selamat pagi. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Pengakuan mewujud dalam tindakan. Ini adalah tema ibadah kita pada saat ini. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, bangga terhadap agama sehingga melupakan tindakan nyata. Mungkin ini menjadi hal yang kerap atau sering kita lihat, kita dengar. Betapa banyak sekali orang yang membanggakan tentang iman dan kepercayaannya. Betapa banyak orang yang membanggakan tentang apa yang diyakini, tetapi melupakan tindakan nyata dalam kehidupan.
Jemaat yang Tuhan yang terkasih, demikian juga di dalam kekristenan. Banyak orang percaya, orang Kristen memahami siapa sosok Yesus. Memahami siapa Yesus, percaya siapa Yesus. Bahkan ia begitu bangga terhadap karya-karya dari Tuhan Yesus. Namun kebanggaan itu hanya sebatas menjadi kebanggaan. Kenapa saya katakan kebanggaan itu sebatas saja menjadi kebanggaan? Kadang banyak sekali orang percaya melupakan bagian yang terpenting dalam iman. Percaya, pengakuan itu membutuhkan tindakan yang nyata. Percaya, iman itu membutuhkan tindakan yang nyata. Mungkin dari kita kadang mempunyai sikap yang sama. Kita banggakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Bahkan hampir semua orang Kristen itu bangga akan karya penyelamatan Tuhan Yesus. Tetapi mari kita juga mencoba melihat dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kebanggaan itu hanya sebatas kebanggaan saja? Percaya pada Tuhan Yesus apakah juga bisa mengubah kehidupan orang tersebut? Jemaat Tuhan yang terkasih, pada zaman Yesus banyak sekali pengakuan tentang siapa Yesus. Dalam keempat Injil, kalau Bapak Ibu Saudara semua memperhatikan, sekalipun mereka bersama-sama berkisah tentang Yesus, Injil ini sama-sama berkisah tentang Yesus, tetapi cara pandang mereka membahas Yesus ini berbeda antara Injil yang satu dengan yang lainnya. Penginjil Matius menyebut Yesus sebagai anak Daud, anak Abraham. Markus menyebut Yesus sebagai anak manusia. Lukas menyebut Yesus sebagai anak Allah. Dan pada kesempatan ini di dalam perikop kita ini sangat menarik. Yesus sendirilah yang memberikan kesempatan kepada murid-muridnya untuk menggambarkan dirinya berdasarkan kacamata pribadi para murid. Hal ini tampak dari pernyataan Yesus dan pertanyaan Tuhan Yesus kepada mereka. Menurut kamu, siapakah aku ini? Kalau pertanyaan itu tertuju pada diri kita, pasti kita akan menggambarkan sosok Yesus, sosok yang begitu luar biasa, sosok yang begitu kita banggakan dalam kehidupan kita ini. Tetapi seperti apa yang saya ungkapkan, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kebanggaan kita memiliki Yesus, kebanggaan kita karena keselamatan dari Tuhan Yesus ini hanya sebatas pada kebanggaan. Seharusnya iman mengubah sesuatu. Seharusnya iman kita pada Yesus ini juga mengubah kehidupan kita. Hal yang menarik dari perikop kita khususnya di dalam bacaan Injil, Petrus merespon pertanyaan dari Tuhan Yesus ini. Menurut kamu, siapakah aku? Lalu pertanyaan, murid-murid yang lain mana? Apakah murid-murid yang lain tidak punya pengakuan? Apakah murid-murid yang lain tidak bisa menjawab? Atau apakah mereka takut salah? Apakah mereka tidak spontan seperti Petrus? Memang dalam Injil tidak dijelaskan secara detail. Namun di sini kita tahu bahwa setelah Petrus mengatakan pada Yesus bahwa baginya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, Yesus segera meresponnya dengan mengatakan, berbahagialah engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku kepadamu, akan kuberikan
kunci kerajaan surga. Sebuah respon yang luar biasa. Dan sepertinya kita melihat Petrus juga mempunyai pengakuan yang luar biasa tentang siapa jati diri dari Tuhan Yesus. Namun lagi-lagi, pertanyaan yang harus kita hayati, apakah pengakuan Petrus ini juga hanya sebatas pengakuan dan sebatas kebanggaan saja? Dalam Injil mencatat ketika Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan menderita, Dia akan mati di kayu salib. Pernah hal itu diberitahukan pada murid-muridnya. Respon Petrus apa? Petrus kurang sepaham dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bahkan ketika peristiwa salib, Petrus yang mempunyai pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tetapi di dalam Injil menceritakan, Petrus yang mempunyai pengakuan yang begitu luar biasa, pengakuan ini juga hanya sebatas menjadi pengakuan. Karena apa? Ketika Yesus mulai ditangkap, ternyata para murid demikian pula Petrus mulai menghindar melarikan diri. Bahkan Petrus menyangkal sampai 3 kali. Ini yang terjadi. Namun satu hal dalam perikop kita, kenapa Petrus sampai mempunyai pengakuan yang demikian bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup? Di dalam bacaan kita dijelaskan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ada karya Roh Kudus di dalam diri Simon Petrus. Demikian juga dalam diri manusia, orang percaya. Kenapa kita mempunyai pengakuan dan mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat? Kenapa kita mengikut Kristus? Kita harus memahami bahwa dalam diri kita masing-masing ada karya Roh Kudus yang memanggil kita. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hidupmu ada Roh Kudus. Kalau kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita Roh Kudus, ada Roh Kudus, maka seharusnya Roh Kudus ini akan berperan aktif dalam kehidupan kita. Tetapi menjadi suatu pertanyaan, kenapa Pak? Kok ada istilah jas buka iket belangkon? Sama juga sami mawon. Kadang kita memahami Pak, wong Kristen ora Kristen podo wae. Ketika kita terpanggil ada karya Roh Kudus di dalamnya. Karena apa? Orang Kristen bisa sama saja dengan yang lain. Kehidupannya tidak berbuah, imannya tidak mewujud dalam tindakan nyata. Apa yang terjadi? Karena dia tidak menyadari akan karya Roh Kudus di dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada kesiapan dan kesanggupan diri untuk berubah sesuai dengan karya Roh Kudus. Orang Kristen bangga, aku ini pengikut Kristus. Wong Jawa bilang, aku ki pendereke Gusti. Tapi yang terjadi, kadang kita tidak hidup tidak mengikut Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Ini adalah bukti yang nyata yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan Petrus juga mengalami hal yang demikian. Tetapi setelah kebangkitan Yesus semua berubah. Petrus benar-benar diingatkan bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Maka yang terjadi, pengakuan Petrus bersama dengan murid-muridnya bukan hanya sebatas pengakuan. Tetapi pengakuan ini juga tampak dalam tindakan nyata. Karya-karya para murid, kesetiaan para murid dapat kita lihat, dapat kita rasakan bagaimana para murid setia untuk memikul salib, untuk mengikut Tuhan sampai maut memisahkannya. Kenapa? Karena para murid menyadari bahwa dalam kehidupannya
ada karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Yesus bersama dengan engkau. Yesus bersama dengan aku. Itu harus disadari dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, senada dengan hal itu, Rasul Paulus melalui suratnya di Roma mengingatkan. Rasul Paulus mengingatkan pada kita semua bahwa memiliki pengakuan itu mestinya mewujud dalam tindakan. Adapun hal-hal yang konkret yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kalau orang mau hidup di dalam Tuhan, dia harus mewujudkan tindakan nyata dalam kehidupannya. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Ini nasihat Rasul Paulus. Supaya pengakuan tidak hanya sebatas iman, tidak hanya sebatas sebagai pengakuan, sebatas sebagai kebanggaan saja. Yang kedua, menunjukkan bahwa dalam dirinya ada pembaruan budi. Yaitu menyelaraskan seluruh kehidupannya kepada kehendak Allah. Menyadari Roh Kudus ada bersama-sama dalam kehidupannya. Yang ketiga, orang percaya menempatkan dan menerima diri dengan tepat serta mampu menguasai dirinya. Orang Jawa bilang, bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Artinya, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu itu bukan karena kekuatan kita, semua karena Tuhan, maka akan membuat orang percaya ini untuk selalu memperbarui kehidupannya. Sehingga imannya tidak hanya sebatas pengakuan saja, tetapi akan mewujud dalam kehidupannya. Itu 3 hal yang dinasihatkan Rasul Paulus melalui Roma yang telah kita baca tadi. Saudaraku terkasih, lebih lanjut di dalam Perjanjian Lama, dalam Keluaran yang telah kita baca tadi, kita akan mengetahui bagaimana kehidupan bangsa Israel pada waktu itu, khususnya ketika bangsa Israel di dalam perbudakan di Mesir. Firaun kita ketahui melarang, bahkan mengupayakan supaya ada bayi-bayi yang lahir dari umat Israel untuk dibunuh. Supaya membunuh bayi laki-laki yang lahir. Tetapi ada satu kesaksian. Sifra dan Pua, Miriam kakak Musa, ibu kandung Musa dan putri Fir'aun. Mereka melakukan tindakan yang nyata. Walaupun Fir'aun dengan larangannya ini akan membunuh bayi laki-laki yang lahir di kalangan kaum Israel. Tetapi yang dilakukan oleh Sifra, Pua, Miriam, dan ibu kandung Musa serta putri Fir'aun, ini ternyata dia melangkah berbalik dari perintah Fir'aun. Karena apa? Dia menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bayi Musa tetap dipelihara dan rencana Allah terjadi atas kehidupan umat Israel. Kadang dalam kehidupan kita, satu hal yang penting supaya iman tidak hanya sebatas sebagai pengakuan, yaitu kita belajar bersama-sama untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan juga dalam hidup ini. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita semua? Bangga memiliki Yesus, sama saya juga bangga. Bangga menjadi anak-anak Allah, sama saya juga bangga. Tetapi kita kembali diingatkan melalui firman Tuhan saat ini. Kebanggaan kita janganlah hanya sebatas menjadi kebanggaan. Kalau jadi anak-anak Allah, hiduplah selayaknya sebagai anak-anak Allah. Kalau sebagai pengikut Kristus,
hiduplah selayaknya menjadi pengikut Kristus. Sehingga yang terjadi, pengakuan akan mewujud dalam tindakan. Kita berjuang bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang Tuhan yang terkasih, untuk merasakan firman Tuhan yang baru kita terima dan menghayatinya dalam kehidupan kita, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa syukur dan syafaat kita. Segala puji syukur hormat hanya kepadamu Allah yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh kami merasakan damai yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami merasakan pemeliharaanmu dalam kehidupan ini. Khususnya dalam ibadah ini, Engkau telah memberkati kami melalui firman-Mu. Ajarilah kami Tuhan, apa yang menjadi iman kami, pengakuan kami, bukan hanya sebatas pengakuan iman, tapi Engkau menghendaki agar berwujud nyata dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sebagai anak-anak Allah akan senantiasa hidup mencerminkan diri kami sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami terima, dan saat ini Tuhan, perkenankan kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Pergumulan-pergumulan kami, karena dalam kehidupan kami tidak bisa lepas dari permasalahan dan pergumulan kami. Terkhusus saat ini Tuhan, kami senantiasa berdoa bagi jemaat Tuhan yang hendak menjauh dari Engkau Tuhan. Meninggalkan imannya. Roh-Mu yang kudus berkarya, mengingatkan mereka satu persatu. Demikian juga saat ini Tuhan, bagi jemaat-Mu yang menderita sakit, walaupun tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun kuasa-Mu tidak terbatas. Bersama-sama kami menaikkan doa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau jamah mereka Tuhan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kepadamu Tuhan saudara-saudara kami yang sakit. Engkau sembuhkan mereka. Yang menderita kemalangan, kiranya Engkau cukupkan mereka. Yang menderita kesusahan, Engkau hibur mereka satu persatu Tuhan. Berdoakan kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah masih mewabahnya virus corona. Engkau senantiasa akan memberkati gereja-gereja Tuhan, sehingga gereja-gereja akan tetap bisa memenuhi panggilan-Mu di dalam pelayanan.
memberkati setiap pelayan yang ada, memberkati setiap program-program gereja yang ada. Khususnya jemaat-Mu di tempat ini GKJ Sragen. Engkau akan memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Penatua, diaken pendeta, komisi-komisi kepanitiaan, dan para pelayan-pelayan yang lain. Kiranya Engkau akan memberkati setiap pelayanan di tempat ini. Memberkati program-program di tempat ini. Memberkati juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Walaupun kami saat ini hanya masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memberkati kami semua. Agar kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Agar kami senantiasa Engkau berkati. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu satu persatu. Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau jauhkan dari segala malapetaka dalam kehidupannya. Engkau senantiasa memberikan kedamaian bagi kehidupan jemaat-Mu di GKJ Sragen ini Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami senantiasa kami doakan, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Engkau berkati pemerintah agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk pandemi yang masih ada. Engkau sendiri akan senantiasa memberikan yang terbaik. Baik bagi pasien-pasien corona. Engkau senantiasa akan memberikan kesembuhan. Demikian juga yang telah menjadi korban karena adanya virus corona ini. Engkau senantiasa akan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Mari Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu terhadap dunia ini, terhadap Indonesia ini, dengan adanya pandemi corona ini. Engkau mempunyai rencana yang baik dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami serahkan juga akan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Pergumulan jemaat kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena tangan-Mu tidak kalah panjang untuk menolong kami. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat-Mu senantiasa akan kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Masih banyak hal yang belum bisa kami ungkapkan. Engkau mengetahui akan kehidupan kami. Engkau mengetahui isi hati kami. Berkatilah kami. Ajarilah kami agar senantiasa berserah kepadamu. Sebagaimana Engkau mengajarkan pada kami semua untuk berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami
Marilah bersama umat percaya di seluruh penjuru dunia dan di berbagai abad serta tempat, kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tak henti-hentinya kita naikkan syukur kepada Tuhan, berkat dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita nyata. Oleh sebab itu, marilah dengan penuh sukacita dan rela hati, kita menghaturkan persembahan kepadanya. Kita alaskan persembahan dengan memperhatikan firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1 demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Jemaat yang terkasih, marilah kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu bersama jemaat-Mu di rumah kami masing-masing, menaikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, di saat yang indah ini, kami datang kepadamu, membawa persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, kuduskanlah persembahan kami, dan ampunilah kami yang telah memberikan persembahan, akan tetapi masih jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Roh Kudus mampukan kami dan menolong kami, mampukan kami memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang Engkau percaya mengelola persembahan. Tuhan kiranya memberkati dengan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, sehingga dapat digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapa di dalam surga yang mulia, kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mampukan kami supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami, supaya kasih-Mu terpancar nyata dalam hidup kami, dan sempurnalah kasih-Mu dalam diri kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Biarlah rencana-Mu dan kehendak-Mu saja yang jadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun terang. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka dengan Tuhanku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tenteram. Arahkanlah langkah hidupmu bersama Kristus. Kami mengarahkan langkah kehidupan kami bersama Kristus. Jadilah saksi-saksi Injil Kristus. Dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus, kami bersaksi untuk Injil-Mu. Kita akhiri ibadah ini dengan sukacita di dalam damai sejahtera Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.